Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun nafas kang metu lan mlebu iku dijenengi Muhammad. Mongko nafas iku dijenengi Muhammad kepada kita, tapi kita bukan nabi, ingat itu. Kemudian yang dinamakan Muhammad itu adalah pujian. Maksud dari pujian di sini berkaitan dengan nafas. Jadi ketika keluar itu sama dengan ilmu ghaibul ghuyub. Jadi nek nafase awake dhewe iki metu kuwi sama dengan utawa jenenge niku ilmu ghaibul ghuyub. Nalika nang jero nafase ditarik ke dalam kita ini, itu sama dengan ilmu syirrul asrar. Dari nafas itulah timbulnya ibadah Muhammad. Dan dari jasad kita itulah timbulnya ibadah Adam. Maka ibadah Muhammad itu sholatul jaim, padha karo sholat terus menerus, wahdah fil kasroh, pandanglah satu kepada yang banyak. Nah, kang diarani nafas iku yo sing metu saka tutuke awake dhewe, mulut kita ini. Nah, sing diarani nufus yo iku kang metu saka irung. Yang dinamakan tanafas iku yang keluar masuk dari telinga. Yang dinamakan ampas itu yang keluar masuk dari mata. Maka nafas itulah yang menuju kepada Aroshatul Majid. Karena apa? Karena itu hendaklah kita ketahui ilmu tentang nafas niki wae, yaitu ilmu ghaibul ghuyub. Karena itu adalah salah satu daripada ibadah Muhammad. Ingat, ilmu nafas itu harus disertai dengan praktek langsung loh. Tidak boleh hanya diambil teorinya saja, ora bisa. Nafas yang keluar dari lubang hidung kiri dinamakan Jibril. Ucapannya Allah. Nafas yang masuk melalui lubang hidung sebelah kanan itu dinamakan Israil. Ucapannya hu. Maka zikrullah yang dua itu dinamakan nur. Maka jadilah dua nur, yaitu kalimat Allah satu nur dan kalimat hu satu nur. Dua nur ini bertemu di atas bibir dan tidak masuk ke dalam tubuh. Dan amalan niki kudu sampai ning derajat kang aran Nurul Hadi. Ke arah itulah yang harus dicapai. Nafas ke naik di dalam tubuh ke ubun-ubun dinamakan Ahmad, lalu turun dari ubun-ubun sampailah ke jantung nurani dinamakan Israil. Nah, ucapan Allah ya, ucapannya Allah. Kemudian nafas yang dari jantung naik lagi ke ubun-ubun itu dinamakan Jibril. Ucapannya yaitu hu hu hu. Lah, amalan inilah yang dinamakan syuhudul wahdah fil kasroh dan syuhudul kasrah fil wahdah. Inilah pintu ma'rifatin sejati.
Dadi sing diarani ati nurani atau kolbu iku ya nur yang dipancarkan dari bagian bawah jantung, tegese bagian Muhammad, ke arah bagian atas jantung. Adapun sing arane zikir nafas ketika keluar itu sama dengan Allah, dinamakan Abu Bakar. Ketika masuk adalah Hu, dinamakan Umar. Letaknya nafas adalah di mulut. Anapun zikir nafas angfas itu, ingat ya, zikir angfas itu adalah ketika keluar adalah sama dengan Allah, dan ketika masuk adalah Hu, letaknya nafas. Ingat ya. Nafas pada hidung dinamakan Mikail dan Jibril. Adapun sing arane zikir tanafas itu adalah tetap diam dengan Allahu, letaknya di tengah-tengah antara dua telinga, dinamakan hakikat Israfil. Ajeng zikir nufus. Zikir nufus niki yaitu ketika naik Hu dan ketika turun adalah Allah. Letaknya di dalam jantung. Dari nufus ini dikenal dengan Usman, dan pekerjaannya dikenal sebagai Ali. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, barang siapa yang keluar masuk nafas tanpa zikir Allah, maka sia-sialah ia. Berawal nafas itu ada dua langkah, yaitu satu naik dan kedua turun. Mengko tatkala naiknya itu sampai ke langit tingkat 7. Wan nuzulu yajri ilal ardi faqala huwallah. Dan tatkala turun hingga 7 lapis bumi, maka nafas itu bunyinya Allah. Nah, tatkala masuk pujinya huwa. Nah, nalika ia terhenti seketika antara keluar masuk nafas, ketika masuk tanafas, pujinya tatkala tidur atau mati nufus namanya hakud daim. Hakud daim. Ingat, dalam menjaga akan nafas ini dengan menghadirkan makna ini senantiasa di dalam berdiri dan duduk dan di atas segala aktivitas diperbuat, sehingga memberikan manfaat kepada sekabianing tubuh dan segala cahaya nurul alam itu atas seluruh anggota tubuh. Maka tetaplah menilik ke dalam hati kita. Jadikanlah kita hidup di dalam dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Semoga kita semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu selamat. Sejahteralah di dalam dunia dan akhirat. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala kita semua dianugerahi Allah Ta'ala sampai kepada makom segala nabi dan segala muslimin, dan diharamkan Allah Ta'ala tubuhnya dimakan api neraka dan badannya pun tiada dimakan tanah di dalam kuburnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, normalnya nafas kita keluar masuk sehari semalam yaitu 24.000 kali, pada siang hari 12.000 kali, dan pada malam hari 12.000 kali. Inilah jumlah jam sehari semalam yaitu 24 jam. Jadi pada siang 12 jam, malam 12 jam. Demikian halnya seperti huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
masing-masing mempunyai 12 huruf berjumlah 24 huruf semuanya. Jadi barang siapa yang mengucapkan dengan sempurna yang 7 kalimat, niscaya ditutupkan Allah Ta'ala pintu neraka yang 7. Barang siapa mengucapkan yang 24 huruf ini dengan sempurna, niscaya diampuni Allah Ta'ala yang 24 jam. Inilah bentuk persembahannya kita kepada Allah Ta'ala. Kita yang tiada henti, yang dinamakan sholahud daim, sekaligus melakukan puasa nafsu zahir dan batin. Kanjeng Nabi ini ku tahu ana min nurillahi wal alami nuri. Artinya aku dari cahaya Allah dan sekalian alam dari cahaya. Sebab itulah dikatakan Ahmadun Nurul Arwah. Artinya apa? Muhammad itu bapak dari sekalian nyawa. Dan dikatakan Adam Abu Bashar. Artinya apa? Adam bapak sekalian tubuh. Anapun awal Muhammad niku nurani, anapun akhir Muhammad iku rohani, anapun dohir Muhammad iku insani, anapun batin Muhammad iku robani, anapun awal Muhammad nyawa kita, anapun akhir Muhammad rupa kepada kita. Anapun sing bernama Allah sifatnya, adapun sebenar-benar Allah itu zat wajibal wujud. Adapun yang sebenar-benarnya insan, yaitu manusia yang tahu berkata-kata adanya. Kita telah mendengar bahwa barang siapa yang tidak mengenal ilmu zikir nafas, maka sudah tentu orang tersebut tidak dapat menyelami alam hakikat sholat daim. Mari kita bicarakan takrif dan cara-cara untuk mencapai makom sholat daim. Sholat daim ini boleh ditakrifkan sebagai sholat yang terus-menerus tanpa putus, walaupun sesaat dalam masa hidupnya, yaitu penyaksian diri sendiri, diri batin dan diri zahir pada setiap saat, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, yang mereka itu tetap mengerjakan sholat. Nah, di dalam sholat, tugas kita adalah menumpukan sepenuh perhatian dengan mata batin kita, menilik diri batin kita dan telinga batin kita, menumpukan sepenuh perhatian kepada setiap bacaan oleh anggota zahir dan batin di sepanjang mengerjakan sholat tanpa menoleh perhatian ke arah yang lain. Sholat adalah merupakan latihan di peringkat awal untuk kita melatih diri supaya dapat menyaksikan diri batin yang kita akan menjadikan rahasia Allah Ta'ala. Setelah sanggup membuat penyaksian diri di waktu kita menunaikan sholat, maka hendaknya kita melatih diri kita supaya mendapatkan atau bisa menyaksikan diri kita, diri batin kita ini pada setiap saat di dalam masa hidup kita dalam waktu 24 jam di sepanjang hayat kita. Sebab kenapa? Sebab kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka berarti kita berikrar dengan diri kita sendiri untuk menyaksikan diri rahasia Allah itu pada setiap saat di dalam waktu 24 jam atau sehari semalam. Oleh karena itu, untuk mempraktekkan penyaksian tersebut, mongko kita kudu ngamarke sholat daim di dalam hidup kita seharian, seperti yang pernah dibuat dan diamalkan oleh Rasulullah SAW dan nabi-nabi dan para wali yang agung. Di antaranya, syarat untuk mendapatkan makom sholat daim niki yaitu siji, awake dhewe memahami dan berpegang teguh dengan hakikat melakukan zikir nafas. Sing keloro, awake dhewe kudu mendahulukan tegesan iki kudu bisa ulih nur qalbu, yaiku ati nurani. Sing nomor ketelu,
ngalami proses pemecahan wajah khawas fi al khawas. Nomor kepapat, kudu memahami lan dapat berpegang dengan penyaksian sebenarnya syuhud al-haq. Kenapa? Untuk mengamalkan dan mendapatkan makom sholat daib niki, mongko wong iku kudu benar-benar memahami pada peringkat awal tentang hakikat melakukan zikir nafas, yaitu tentang gerak-geriki zikire, lafaz zikire, terus panggonane dan sebagainya. Hal ini benar-benar penting untuk kita amalkan, karena sesungguhnya hanya dengan zikir nafas, gumpalan darah hitam yang menjadi istana iblis di dalam jantung kita akan hancur. Setelah itu nanti baru terpancarlah nur qalb, dan kemudian terpancarlah pula makrifat, sehingga apa, seseorang itu memakrifatkan dirinya dengan Allah dan akan mendapatkan diri rahasia Allah yang menjadi diri batin kita, membuat hubungan dengan diri datul haq, yaitu Tuhan semesta alam. Sedulur kang dipun rahmati dening Allah, latihan kanggo menyaksikan diri ini hendaklah dibuat berperingkat ya. Jadi di peringkat awal melalui sholat, sebagaimana yang diterangkan di dalam bahasan sing mau tak sampai ke. Dalam masa proses penyaksian diri, seseorang itu akan mengalami satu proses membebaskan diri batin, khawas fi khawas, dari jasad, dan dengan itu maka seseorang itu akan dapat melihat wajah ke-1 sampai dengan wajah ke-9, yaitu makom yang paling tinggi. Dengan mendapatkan pemecahan wajah ini, maka akan mendapatkan kita membuat suatu penyaksian yang sebenarnya pada setiap saat di masa hidupnya, pada masa beribadah ataupun keadaan biasa. Nah, pada peringkat ini dinamakan juga peringkat makom baqobillah, yaitu suatu keadaan yang kekal pada setiap pendengaran, penglihatan, perasaan, dan sebagainya. Dan pada tahapan ini mereka juga, atau kita semua ini adalah seperti orang awam, dan sulit untuk kita mengetahui derajat dirinya dengan Allah Ta'ala. Umumnya apa? Awal dewi ini mencapai sholat daim, dapatlah kembali ke hadirat Allah Ta'ala dengan diri batin dan diri zahir tanpa terpisahkan antara satu sama yang lain. Mereka dapat memilih apakah hendak mati atau hendak gaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Matikanlah diri kita sebelum engkau mati. Kenapa? Jadi yang tadi, matikanlah diri kita sebelum kita mati. Artinya apa? Mati sing pertama niku seolah-olah bercerai dari jasad, tiada daya upaya walaupun sedikit pun juga. Hanya Allah juga yang berkuasa. Kemudian apa? Dimusyahadahkan di dalam hati dengan menyaksikan kebesarannya, yaitu sifat jalal dan jamalnya dan kesuciannya. Maka mati diri sebelum mati itu adalah dengan memulangkan segala amanah Allah Ta'ala, yaitu tubuh jasad ini kepada yang menanggung amanah, yaitu rohaniyah juga. Tariklah nafas dengan hakikat, memulangkan zat sifat af'al kita kepada zat sifat af'al Allah, yang berarti apa? Memulangkan segala wujud kita yang zahir kepada wujud kita yang batin, dan pulangkan wujud roh pada hakikatnya kepada wujud yang qadim. Maka setelah sempurna mematikan diri yang pertama, maka terus kita langsung mati yang kedua. Mati yang kedua itu melakukan mi'raj yang dinamakan mati maknawi, yaitu apa? Hilang segala sesuatu di dalam hati kita, melainkan hanya berhadap
kepada Gusti Allah. Dengan meletakkan nafas kita melalui alam anfas, yaitu antara dua kening kaf kautar, merasa penuh limpahan dalam alam kudus kita, yaitu dalam kepala kita, hingga hilang segala ingatan pada yang lain melainkan hanya hati kita berhadap kepada Allah juga. Mati pada peringkat ketiga adalah mati segala usaha ikhtiar dan daya upaya diri, karena diri kita ini tidak dapat melakukan sesuatu dengan kekuatan sendiri. Sebab kenapa? Manusia itu sebenarnya memiliki sifat fakir dan dhaif. Dinaikkan tanafas sehingga ditempatkan dengan sempurna di nufus, dengan melihat pada mata hati itu dari Allah, dengan Allah dan untuk Allah, dari Allah menggerakkan rohaniyah, dari rohaniyah menggerakkan al-hayat, dari al-hayat menggerakkan nafas, dari nafas menggerakkan jasad, dan pada hakikatnya Allah jualah yang menggerakkan sekalian yang ada. Umumnya orang tua kita dahulu ya banyak memiliki ilmu yang tersembunyi, diantaranya adalah ilmu nafas. Dengan cara memperhatikan pergerakan keluar masuk nafas melalui hidung, kemudian digabungkan dengan ilmu pengetahuan yang pernah dialami, sebagian orang tua kita mampu mengetahui apa yang akan terjadi. Di depan pintu sebelum hendak keluar meninggalkan rumah untuk bekerja atau merantau, petuah dalam ilmu nafas selalu digunakan oleh orang-orang tua kita dulu. Periksa nafas kiri yang kencang atau nafas kanan. Di atas tempat tidur sebelum hendak berangkat tidur, ilmu nafas itu selalu mereka gunakan. Periksa nafas kiri yang kencang atau nafas kanan. Ada juga orang-orang tua kita dulu yang melakukan zikir-zikir tertentu ketika masuk atau keluar ya nafas mereka. Tapi sayang, ilmu ini semakin hilang. Dulu waktu mereka ada jarang diturunkan. Kini ilmu ini menjadi sangat rahasia. Jika kita mempelajarinya, carilah guru yang benar-benar guru yang benar-benar tahu tentang ilmu ini. Ilmu ini sangat dalam sekali. Butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh keistiqomahan. Bagaimana kaitannya mulai dari nafas ke anfas sehingga tanafas dan menjadi nufus. Bahkan dengan ilmu ini kita kalau kita mengamalkannya benar-benar akan dapat mengetahui kapan saat-saat kematiannya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk selanjutnya besok lagi.